Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Selamat bertemu kembali dengan Bu Arni di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum memulai aktivitas PJJ pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Cukup. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kegiatan PJJ pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Oke, anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Bu. Yang lain gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya, semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Terus kemudian teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung, mudah-mudahan di lain kesempatan. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bergabung ya di lain kesempatan. Oke, anak-anak, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang peluang usaha. Kita memasuki KD 3.2 ini setelah mengakhiri KD 3.1 tentang hakikat kewirausahaan. Masih ingat pengertian hakikat kewirausahaan ya, yaitu keinginan seorang untuk mencapai sesuatu. Baiklah, Ibu akan mempresentasikan materi untuk hari ini. Anak-anak bisa melihat tampilan dari Bu Arni? Bisa, Bu. Gimana dengan yang lain? Apakah bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kita memasuki KD 3.2 yaitu analisis peluang usaha produk Bisa, barang Bu. dan jasa. Iya, oke, terima kasih Mbak ya. Setelah nanti kalian mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa menggali, memiliki potensi untuk membuka peluang usaha, terutama dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kalian. Oke, sebelum lebih jauh tentang peluang usaha, kita harus mengerti dahulu apa itu arti peluang usaha. Dalam bahasa Inggris, peluang disebut dengan istilah opportunity yang berarti kesempatan. Peluang adalah suatu kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa, sedangkan usaha sebagai upaya untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Jadi, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan mendapatkan apa yang diinginkan. Yang diinginkan apa? Bisa berupa keuntungan dan kekayaan dengan cara memanfaatkan faktor internal dan faktor eksternal, faktor dari dalam maupun dari luar. Oke. Anak-anak, kita lanjutkan dengan sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha itu bisa berasal dari berbagai sumber ya. Yang pertama yaitu peluang dari diri sendiri. Dari diri kita itu sebenarnya sudah ada modal untuk berusaha. Contohnya yaitu hobi. Hobi itu misalnya bisa hobi memasak. Di situ kalian bisa melihat gambar apa anak-anak? Halo anak-anak. Oh, gambar kue, iya. Gambar kue. Betul, gambar kue. Berarti di sini ada hobi
memasak. Nah, hobi memasak ini bisa digali, dijadikan sebagai peluang usaha. Sekarang saya tanya, Bu Arni tanya, Mbak Bella Larasati, Mbak Bella hobinya apa? Mbak Bella? Halo Mbak Bella? Bisa dihidupkan hobinya? Hobinya? Hobinya olahraga? Oke. Speakernya bisa dihidupkan ya Mbak. Kalau hobinya olahraga, berarti peluang usaha yang bisa digali apa Mbak kira-kira? Ya. Kalau hobinya olahraga, yang bisa digali dari hobi olahraga apa Mbak untuk usahanya? Bisa menjual toko yang menjual alat-alat olahraga. Maaf, speakernya dibuka ya Mbak? Membuka usaha fitness, Bu. Oh boleh ya, membuka usaha bisnis, bagus, boleh ya. Ganti dengan yang lain, Mbak Alia Olviana. Mbak Alia? Membaca, Bu. Oh, hobinya membaca. Kalau hobinya membaca, peluang usaha yang cocok kira-kira apa, Mbak? Kira-kira apa, Mbak Alia? Bisa mendirikan apa? Kios yang menjual buku-buku, yang menjual majalah, itu buku-buku bacaan dan sebagainya, gitu ya, Mbak Alia? Iya, Bu. Oke, Mbak Alia? Iya. Kemudian coba satu lagi, Mbak Agnes. Halo, Mbak Agnes. Bisa mendengar suara Bu Arni? Bisa. Bisa. Mbak Agnes hobinya apa? Sama, Bu, membaca. Oh, sama membaca. Kira-kira mau mengembangkan usaha apa kalau hobinya membaca? Sama seperti tadi Mbak Alia? Iya, Bu. Oh iya, ingin membuka apa ya? Bisa kios atau warung yang menjual majalah, menjual buku-buku bacaan, buku novel dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan sumber peluang usaha dari diri sendiri yang lain, yaitu keahlian. Nah, keahlian yang dimiliki dapat dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha. Coba lihat gambarnya anak-anak. Di samping kiri itu ada gambar apa? Di samping kiri itu ada gambar apa, Mbak Egina? Mbak Egina, bisa mendengar suara Bu Arni? Mbak Egina, apakah bisa mendengar suara Bu Arni? Oh, tidak bisa. Mbak Amalia Nur, ganti Mbak Amalia Nur. Coba speakernya dihidupkan ya kalau ingin menjawab pertanyaan dari Bu Arni. Pengrajin gerabah, Bu. Oh, pengrajin gerabah. Penjual. Penjual gerabah. Coba diamati lagi gambarnya. Ini yang Mbak Amalia atau yang Mbak Egina ini? Amalia, Bu. Oke, Mbak Amalia Nur, pinter, guys. Coba dilihat kembali. Gambar sebelah kiri itu gambar kerajinan apa, Mbak? Kerajinannya. Apa? Kerajinan tas. Kerajinan?
Kerajinan rotan. Apa? Jelaskan gambarnya. Anyaman ya. Oh, Coba diperhatikan. Iya kan? Iya Mbak Amalia. yuhu. Oh iya. Itu adalah kerajinan anyaman. Nah, di situ ada anyaman bambu, ada anyaman rotan, ada anyaman dari kain, perca dan sebagainya. Kemudian yang samping kanan Mbak Amalia, itu kerajinan apa? Orang-orang di situ sedang memegang apa itu Mbak Amalia? Kain batik, Bu. Oh iya, kain batik, betul. Jadi keahlian membuat anyaman, keahlian membatik itu juga bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Anak-anak kita lanjutkan. Nah, sekarang yang dari diri sendiri itu bisa pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Dengan pengetahuan dan latar belakang pendidikan berarti kita sudah mempelajari dan mengetahui bidang yang akan kita tekuni. Gambar di sebelah kiri, nah gambar di sebelah kiri anak-anak perhatikan. Mbak Anissa, aktifkah Mbak Anissa? Aktif, Bu. Bisa di Oke, Mbak Anissa aktif. Itu anak-anak yang gambar sebelah kiri ya, Mbak. Coba perhatikan, anak-anak sedang apa itu? Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak? Mengerjakan tugas. Oke, mengerjakan tugas dengan menggunakan Komputer. betul, mengerjakan tugas dengan menggunakan komputer. Berarti di sini adalah membuka les atau privat komputer. Berarti orang yang membuka les atau privat komputer berarti dia harus berpengetahuan dan berlatar pendidikan komputer pula. Jadi tahu apa yang akan dilakukan. Kemudian Mbak Anissa lagi di sebelah kanan itu ada les juga itu. Les apa kira-kira kalau seperti itu, Mbak? Les. Oh, Les apa, Mbak? les pembelajaran. Betul, ya les pembelajaran bahasa Inggris, betul, atau kursus bahasa Inggris. Jadi yang membuka usaha les bahasa Inggris ini adalah juga orang-orang yang berpengetahuan dan kompeten di bidang bahasa Inggris pula. Oke, kita lanjutkan. Peluang dari lingkungan sekarang. Yang kedua adalah peluang dari lingkungan. Bisa peluang itu dari kita melanjutkan bisnis orang tua kita. Nah, coba orang tuanya siapa yang memiliki bisnis? Ayo, tunjukkan. Anak-anak, adakah orang tuanya yang di rumah yang memiliki bisnis atau usaha? Saya, Bu. Oh iya, Mbak siapa? Mbak Anissa. Oh, Mbak Anissa. Iya, oh Mbak Anissa lagi ya. Oke, orang tua Mbak Anissa memiliki usaha apa, Mbak? Warung He. Oh ya, kebetulan sesuai dengan gambar yang Bu Arni posting ya. Iya. Nggih. Iya. Nah, berarti nanti Mbak Anissa bisa melanjutkan usaha dari orang tua yaitu membuka warung He ini melanjutkan. Bahkan membuat usaha He ini lebih besar lagi. Ya, ada keinginan seperti itu Mbak Anissa? Insya Allah, Bu. Oh iya, mudah-mudahan berhasil. Oke, kemudian yang lain, siswa yang lain, adakah orang tuanya yang memiliki usaha? Tidak ada, karena orang tuanya mungkin kerja di ini ya, di bidang yang lain ya, bukan di usaha. Yang sebelah kiri, anak-anak coba perhatikan yang gambar sebelah kiri, itu juga usaha di bidang makanan, itu warung. Nah, warung ini menyediakan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi ini peluang usaha yang berasal dari lingkungan rumah. Dari lingkungan rumah itu kita bisa memanfaatkan tetangga, teman sekolah, teman main. Nah, tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita bisa
membeli produk barang-barang atau jasa yang kita tawarkan. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah peluang dari perubahan yang terjadi. Nah, di bawah ini ada beberapa peluang yang bisa saja terjadi yang sebenarnya membuka peluang bagi kita untuk berusaha, mengambil keuntungan dari apa yang terjadi. Misalnya perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup misalnya dulu yang masih tradisional, kemudian ke modern, itu bisa dimanfaatkan betul untuk usaha kita. Contohnya orang dulu tidak begitu suka dengan fashion ya, tidak begitu memperhatikan dengan fashion. Tapi sekarang orang-orang sekarang begitu mengejar bagaimana mereka berpenampilan dengan baik, berpenampilan dengan matching dengan apa yang mereka pakai. Nah, misalnya pakaian mereka yang bagus, itu mereka juga menuntut kepada orang lain untuk menyediakan pakaian-pakaian yang mereka inginkan. Nah, sekarang saya tanya Mbak Bella Larasati. Mbak Bella Larasati? Mbak Bella Larasati? Coba speakernya dihidupkan, Mbak. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus. Oh, gitu. Kalau yang ini, yang respon ke Bu Arni ini? Bisa menjawab ya. Kalau perubahan gaya hidup, kira-kira kalau tadi senangnya berpakaian rapi, punya tas, punya sepatu, kira-kira kita bisa membuka usaha apa ini? Desainer, Bu. Menjual baju. Boleh desainer, boleh. Ada yang mau buka toko baju tadi juga boleh, iya. Oke. Kemudian bisa perubahan teknologi komunikasi. Dulu orang tidak begitu peduli dengan komunikasi. Sekarang orang begitu tergila-gila dengan komunikasi. Contohnya kita ini saja tidak pegang HP misalnya 1 jam saja seperti sudah sudah luar biasa panik dan sebagainya, atau pergi tidak bawa HP saja kita sudah panik lah. Dengan menyikapi kondisi seperti ini, kalau di bidang teknologi, bisnis yang bisa kita gali, bisnis apa ya kira-kira? Mbak Amalia Nur? Mbak Amalia Nur bisa mendengar suara Bu Arni? Ya, Bu, pripun? Fokus, Bu. Iya, putus-putus. Iya, maaf. Kalau ada perubahan teknologi komunikasi, misalnya sekarang kan orang begitu begitu ingin memiliki HP. Nah, kalau pergi tidak bawa HP saja seperti wah sudah kekhawatirannya luar biasa. Bahkan orang sanggup duit nggak apa-apa, yang penting sanggup HP. Lah menyikapi hal seperti ini, bisnis apa yang bisa kita buka? Bisnis apa? Saya beri contoh, membuka HP. counter HP. Iya, Anda bisa menyediakan HP-nya, Anda bisa menyediakan HP yang baru, HP yang second, bahkan software maupun hardware-nya bisa Anda sediakan. Oke. Satu lagi ini perubahan musim misalnya. Perubahan musim ini misalnya sekarang kalau sedang musim panas itu cocoknya untuk jualan ke makanan dan minuman. Contohnya minuman saja kita cocoknya jualan apa, Mbak? Es, Bu. Oh, betul, jualan es. Kafe. Tapi kalau apa tadi? Diulang coba tadi menjawab apa selain es? Jualan apa? Coffee. Kafe gitu. Kafe, oke, ya. Ya, terkait dengan musim, apabila musim dingin itu kalian bisa membuka peluang untuk menjual makanan atau minuman-minuman yang misalnya kalau sedang dingin ya minuman yang menghangatkan. Kalau sedang musim panas ya berarti yang bisa membuat suasana itu menjadi sejuk.
Contohnya kalau musim panas ya kita jualan es, musim dingin ya kita jualannya minuman yang menghangatkan. Atau kalian bisa berjualan mantol atau jas hujan, bisa berjualan payung yang unik, yang menarik dan sebagainya. Oke. Kita lanjutkan, peluang dari konsumen. Pada konsumen kita bisa menjadikan sebagai peluang usaha itu bisa berasal dari saran, keluhan, permintaan khusus dari konsumen, angan-angan yang diinginkan oleh konsumen dan harapan. Dari saran, keluhan, permintaan, angan-angan dan harapan yang berasal dari konsumen itu sebenarnya bisa menjadi peluang bagi kita. Misalnya saya kok pengen beli A ya, tapi kalau saya beli A itu kok jauh sekali. Nah, itu kan sebenarnya wah ini peluang usaha bagi kita. Jadi kita bisa membuka usaha dari apa yang mereka angan-angankan. Lanjut, peluang bisa dari gagasan orang lain. Nah, ingat anak-anak, jadilah pendengar yang baik. Sekali lagi, jadilah pendengar yang baik. Ketika kita mendengarkan orang lain, berkeluh kesah, memberikan saran, itu sebenarnya sudah merupakan investasi atau tabungan bagi kita untuk membuka usaha. Oh iya, orang ini menyarankan saya untuk membuka ini ya, berarti saya harus membuka usaha ini dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu adalah peluang dari informasi yang diperoleh. Sebagai calon wirausahawan, kita harus menerima lebih cepat informasi tentang produk yang sedang tren. Nah, sedang tren itu berarti sedang apa? Mbak Bella Larasati, sedang tren itu maksudnya apa, Mbak? Sedang populer. Oh, sedang populer. Kira-kira kalau sekarang ini yang sedang populer itu produk apa, Mbak Bella? Produk apa, Mbak Bella? Yang lain bisa membantu? Produk apa yang sekarang sedang tren? Mbak Anissa? Mbak Anissa? Bisa mendengar suara Bu Arni? Minuman boba. Oh, minuman boba. Oke. Adakah Mbak Anissa keinginan untuk membuat usaha minuman boba? Belum. Oh iya. Nanti dengan berjalannya waktu kita, sebagai calon wirausahawan Anda harus bisa menangkap sesuatu yang sedang tren. Yang sedang tren itulah yang harus Anda tangkap. Kemudian yang kedua, informasi mengenai kebutuhan pokok yang memiliki harga yang lebih mahal di tempat lain, berarti ada peluang karena selisih harga. Misalnya ada seseorang yang berkeluh kesah kepada Anda, tadi sudah saya sampaikan, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Dia mengeluh kalau toko A itu menjual harganya lebih tinggi, maka sebenarnya kesempatan buat kalian yaitu Anda harus membuat toko dengan harga yang lebih apa? Murah. Lebih apa anak-anak? Oh, lebih murah, betul. Betul sekali. Lebih murah dari tempat yang menjual lebih mahal lagi. Sehingga orang-orang akan berpindah tempat ke tempat usaha Anda untuk mendapatkan harga yang lebih murah, harga yang lebih rendah. Meskipun selisihnya itu hanya 500, 1000, itu kalau pembeliannya dalam jumlah yang besar, maka ini akan berpengaruh terhadap omset penjualan wirausahawan yang baru, Anda sebagai calon wirausahawan. Kemudian yang terakhir yaitu informasi mengenai tempat untuk memperoleh kebutuhan produk tertentu. Sebagai wirausahawan, Anda harus tahu tempat-tempat di mana Anda memperoleh produk, barang, dan jasa. Sekarang dunia IT itu telah mempermudah kita untuk menjelajah dunia.
dunia itu seolah-olah apa ya, sempit dengan keberadaan IT ini, karena kita dimanapun itu bisa menjelajah. Wah, saya misalnya produk bahan-bahan boba itu yang lebih murah, saya ambilnya di mana? Kemudian tadi ada yang pengen membuka usaha angkringan, oh kulaan-kulaan untuk makanan yang lebih murah itu dari mana? Anak-anak, untuk yang kesempatan kali ini, itu materi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk memperdalam materi yang Ibu sampaikan hari ini, nanti kalian akan, Bu Harni berikan latihan soal. Latihan soal nanti akan saya share di grup WA kelas ya. Nanti Anda perhatikan dan Anda kerjakan. Itu nanti ada nilai keterampilannya. Gitu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Gimana anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan? Sudah? Tidak, Bu. Oh tidak. Sudah tidak ada ya, berarti sudah mudeng semuanya. Sekali lagi nanti tugas akan saya share di grup WA mengenai peluang usaha ini. Oh iya, sebenarnya peluang usaha ini Anda sekarang bisa memanfaatkan dengan dua kesempatan, yaitu baik dengan offline maupun dengan online. Baik bisa Anda berjualan secara langsung atau bisa berjualan secara online. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali di pembelajaran minggu depan yang akan membahas tentang faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Harni. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.